Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Saya cerita sedikit, saya bocorkan sedikit. Jadi untuk ke istana Ratu Kidul itu atau bertemu dengan beliau itu, kita harus melewati yang namanya gerbang atau pintu. Itu lebih banyak ya, bukan ratusan, mungkin ribuan tuh pintu jalan itu ya. Di setiap gerbang itu mempunyai penjaganya masing-masing gitu loh, penuh dengan lika-liku. Gerbang A, B sampai Z ya, itu ada penjaganya. Dan kita itu harus mempunyai identitas, dalam arti kita itu harus mempunyai suatu, apa ya sebutnya ya, identitas lah. Identitas kita tuh apa gitu loh, baru kita itu bisa masuk. Dan bisa asal masuk, dalam arti kita melakukan suatu perjalanan astral atau meraga sukma atau gimana ya, gitu. Kita asal gitu, kita mencoba untuk masuk ya, yang itu nggak bisa. Yang ada kita disesatkan oleh nyimber orang yang tadi, yang selalu menyesatkan manusia. Yang ada seperti itu, diajaklah yang tadinya harusnya pintu ke A, jadi ke C, di salah jalur gitu loh. Jadi banyak orang yang salah jalur tuh seperti itu. Banyak yang menyembah Nyi Ratu Kidul, banyak yang menyembah Nyi Ratu Kidul, tapi padahal Nyi Ratu Kidul itu tidak mau disembah. Ya. Nyi Ratu Kidul itu nggak mau disembah, ya. Tetap ya, kepada yang Maha Kuasa menyembah itu. Bahasanya seperti itu. Nah, ketika kita ingin bertemu dengan beliau, kita tuh harus menembus atau melalui gerbang-gerbang tertentu gitu ya. Tapi beda lagi kalau kita diundang, kita akan dijemput oleh dayang mereka, langsung diantarkan. Nah, seperti itu. Dan itu sedikit cerita yang nggak boleh diceritakan dulu oleh beliau gitu. Cerita seperti itu. Jadi nggak mudah, apalagi mewujudkan Nyimber Orong dan Nyai Ratu Kidul itu tidak mudah dan sangat mustahil untuk mewujudkan. Bisa dilihat dengan mata kalian, sangat mustahil ya. Mau siapapun, mau sehebat apapun, nggak akan bisa mewujudkan Nyai Ratu Kidul atau Nyimber Orong. Bisa terlihat oleh mata kalian, sangat mustahil. Kenapa? Karena tingkatan power mereka atau kekuatan mereka, ilmu mereka sangat tinggi. Nggak mungkin mereka itu jadi ratu kalau ilmunya itu rendah. Nggak mungkin mereka itu hidup ribuan tahun kalau ilmunya itu rendah. Bisa dibilang mereka itu abadi. Dan arti mereka itu matinya itu hari kiamat. Musnahnya ya, bahasanya itu musnahnya itu hari kiamat. Nah, seperti itu. Kalau kalian bisa mewujudkan Nyi Ratu Kidul, Nyimber Orong, kalian siapa? Kalian siapa? Saya tanya. Kalian siapa? Gitu. Kecuali kalau bertemu secara batinnya, gitu loh. Kita meraga sukma. Jadi batin gaib dengan gaib itu ya bisa bertemu. Itu ya itu masih bisa. Ya, kalau meraga sukma itu masih bisa. Tapi kalau kita pakai jasa terus ketemu dengan beliau, terus bisa dilihat dengan mata kita, ya, dengan orang lain pun melihat, itu mustahil. Makanya saya bilang, kalau kalian membohongi publik dan publik itu percaya dengan yang kalian kajikan, itu kalian tuh mendosa besar. Setiap orang yang percaya kalian tuh, kalian akan mendapatkan dosa. Kalau orangnya sampai jutaan atau ribuan yang nonton, berarti itu dosa kalian tuh tanggung sendiri. Karena orang itu percaya. Kecuali kalau kalian memberitahukan kalau konten kalian itu settingan atau hanya hiburan, itu kalian tidak akan mendapatkan dosa karena makruh, karena hanya menghibur. Ya, tapi kalau kalian tidak mencantumkan itu, nah itu kalian akan mendapatkan dosa. Ya, hati-hati itu. Makanya segala sesuatu yang kalian perbuat itu akan jadi suatu pertanggungjawaban untuk kalian. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya kalian banyak yang nanya, kenapa nggak boleh ceritakan, kenapa nggak boleh diceritain dulu, kenapa dilarang dulu, nah itu mungkin
nanti saya akan ajak beliau ini diskusi musyawarah baiknya seperti apa. Kalau misalnya boleh beliau menyetujui, karena kan ada beliau juga di situ, bukan saya doang. Kalau saya doang ya nggak masalah, karena ada beliau ya saya pun harus minta persetujuan dari beliau gitu. Jangan sampai kita itu karep kita atau gimana kita, itu nggak boleh ya. Nah, kalau misalnya kalian banyak yang penasaran juga untuk jadi bekal wawasan kalian ya, nanti insya Allah akan saya tanyakan ke beliau lagi ya. Mungkin dari video ini, dari yang cara mengaktifkan seperti apa tenaga dalam, terus silat gaib seperti apa, dan cerita sedikit yang sapu jagat ya. Yang sapu jagat ini saya bilang tadi, saya kenal beliau itu awalnya itu di pantai Pelabuhan Ratu ya, Pelabuhan Ratu. Nah, itu beliau itu menyelamatkan saya. Nah, di situ. Semoga dari video-video saya yang saya buatkan ini menjadi suatu bekal wawasan untuk kalian. Saya bukan untuk mengunjuk gigi di sini, saya hebat, saya sakti, saya seperti apa, enggak. Saya di sini hanya memberikan wawasan untuk kalian yang awam, ya, khususnya untuk yang awam, agar paham. Karena setiap manusia itu mempunyai, yang saya bilang tadi, tenaga dalam atau suatu energi gitu loh. Ya, itu harus dimanfaatkan, harus diolah ya, agar jadi fungsinya itu bermanfaat ya. Saya bilang sekali lagi, saya di sini bukan orang sakti, di sini bukan orang yang sok tahu atau menggurui kalian, tidak. Saya hanya berbagi di wawasan saya kepada kalian. Benar tidaknya balik lagi ke kalian ya. Kalau misalnya salah itu memang dari saya pribadi, kalaupun benar itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Beliau Sapu Jagat nitip pesan seperti ini. Bahasa Indonya itu seperti ini ya. Hidup itu satu kali, dan jangan gunakan hidup ini sia-sia ya, seperti itu. Dan jangan kau duakan hal yang bisa menduakan, tapi gunakan hatimu untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta. Lihatlah sekitar agar kau merasakan betapa besarnya ciptaannya. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Bahasa Indonesia ini agak rumit juga ya, kita menerjemahinnya. Ngeterjemahinnya agak rumit juga ya. Seperti itu kurang lebih ya. Untuk kalian, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata ya dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini yang saya sajikan untuk kalian, dan mohon maaf bila ada yang tersinggung dari ucapan saya. Dan saya ingatkan sekali lagi, saya bukan menggurui kalian atau sok tahu atau merasa sakti, tidak. Saya tidak pernah merasa seperti itu. Saya hanya memberi wawasan untuk kalian. Mau diterima atau tidaknya balik lagi ke diri kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.